Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 kelas 11 UG. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu tokoh pembaruan Islam yang sangat luar biasa dan juga sangat menarik untuk dibahas. Nah, kenal saja tokoh ini sebagai Muhammad Iqbal. Nah, di mana pada video kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai apa sih yang melatar belakangi Muhammad Iqbal ini melakukan pembaruan terhadap pemikiran Islam dan bagaimana juga sepak terjang Muhammad Iqbal di dalam melakukan pembaruan pemikiran Islam. Maka dari itu, pantau dan terus saksikan Video kami sampai akhir. agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting yang akan kami sampaikan. Let's go! Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877 Masehi. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk Islam sekitar 3 abad yang lalu. Ketika lahir, mereka pindah ke Punjab pada awal abad ke-19 dan menetap di Sialkot. Saat Muhammad Iqbal lahir dan pada waktu itu India sudah dijajah Inggris karena kerajaan Islam Daulah Mughal sebagai penguasa wilayah India dan sekitarnya sudah runtuh direbut penjajah Inggris sejak tahun 1850 Masehi atau 19 tahun sebelum kelahiran Muhammad Iqbal. Di dalam situasi penjajahan itulah Muhammad Iqbal digembleng ayahnya bernama Muhammad Nur, seorang pengikut ajaran tasawuf yang taat. Pada mulanya ayahnya adalah seorang pegawai negeri, kemudian menjadi seorang pedagang yang menempuh jalan sufistik atau tasawuf. Ayahnya pula yang mengajarkan membaca Al-Quran. Diajarkannya bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam paling utama yang di dalamnya diceritakan tentang berbagai hal mulai akidah, akhlak, hukum, kisah umat terdahulu, dan sumber ajaran moral dengan bimbingan intens dalam bidang agama. Sehingga tak heran pula bila roh-roh Islam begitu kuat tertanam di dada Iqbal di bawah asuhan ayahnya dan guru spiritualnya. Mir Hasan Iqbal tumbuh menjadi seorang pemuda yang rajin beribadah. Tak hanya itu, ayah dan gurunya melihat suatu kelebihan pada diri Iqbal. Karena itulah Mir Hasan terus-menerus memompa semangat Iqbal agar menjadi orang yang faqih atau ahli dalam bidang hukum Islam dan menjadi penerusnya sepeninggalannya nanti. Maka berbagai bidang keilmuan dalam Islam diajarkan kepada Iqbal termasuk sastra, dan dari Mir Hasan pula lah Iqbal banyak mendapatkan pengetahuan agama, termasuk mengajari sikap kritis terhadap setiap masalah dan mengasah bakatnya dalam bidang kesusastraan, didikan, dan cara mengajar. Mir Hasan mempengaruhi pemikiran dan kepribadian. Dalam salah satu sajaknya memuji gurunya tersebut. Sesudah menikah tahun 1895 Masehi, Muhammad dihijrah ke Lahore untuk melanjutkan menempuh pendidikan formal di Universitas Lahore. Di sekolah inilah Iqbal akhirnya bertemu dengan seorang orientalis Inggris terkenal, Sir Thomas Arnold, yang segera menyadari kecerdasan Iqbal. Orientalis adalah seorang ilmuwan barat yang tertarik mendalami keislaman di dunia timur dan punya kecenderungan pencitra dalam Islam. Thomas Arnold adalah seorang oriental yang punya pemikiran terbuka, mencari kebenaran hakiki dalam kehidupan. Thomas Arnold mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Akhirnya Iqbal berangkat ke Inggris tahun 1915. Ajaran filsafat dan hukum. Namun, sebelum berangkat ke Inggris, Muhammad Iqbal menyelesaikan studinya di Lahore, India. Dan tahun 1897, beliau mendapat gelar Bachelor of Arts untuk jurusan filsafat, bahasa Arab, dan sastra Inggris. Selanjutnya, tahun 1699, beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjana dengan gelar Master of Arts juga dari Universitas Lahore. Adapun gelar doktornya
dia mendapatkan dari Universitas Cambridge, London, Inggris. Atas dorongan serum Thomas Arnold, Muhammad Iqbal melanjutkan studi di Inggris. Iqbal berangkat ke Inggris tahun 1915. Ajaran filsafat dan hukum Muhammad Iqbal melanjutkan pendidikannya berkelana belajar di Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge bertemu dengan seorang filsuf Newcastle sebagai gurunya, kemudian di Heidelberg dan terakhir Jerman. Dia meninggalkan Inggris dengan gelar sarjana hukum, menuju negara Jerman mempelajari bahasa di Heidelberg dan mengajukan tesisnya tentang kembangan mistis Persia dan mendapatkan gelar doktor dari Universitas Jerman tersebut. Setelah berhasil memperoleh gelar doktor di bidang filsafat dari Nuis, Jerman, Iqbal kembali ke London, memberi kuliah di musim semi tahun 1908 tentang topik-topik keislaman, kemudian kembali ke India pada musim panas. Sejak itu ia memberikan kuliah tentang filsafat dan sastra Inggris di India. Dia juga terjun sebagai pengacara, akan tetapi beberapa waktu kemudian dia berhenti mengajar. Untuk selanjutnya ia mengkonsentrasikan diri pada bidang hukum. Mata kuliah yang disampaikan pada tahun 1929 kemudian dipublikasikan dengan judul Text School on the Reconstruction of Islam. Pada edisi berikutnya judulnya berganti The Reconstruction of Religious Thought in Islam, terbitan Lahore tahun 1915 Masehi. Karya Iqbal pada tahun 1951 Masehi. Karya Iqbal ini dapat dikatakan merupakan karya puncaknya. Disinilah persik-persik gagasannya memancar dan terus menginspirasi hingga sekarang. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisme Persia dalam sastra Urdu. Sehingga Muhammad Iqbal ini menjadi salah satu tokoh yang sangat penting, di mana karya-karyanya sudah banyak ditulis dalam berbagai bahasa Urdu dan juga Persia. Dan bahkan sudah banyak negara-negara yang mengakui dan juga mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal ini. Salah satu karya yang sangat terkenalnya itu adalah The Reconstruction of Religion Thought in Islam, yang dimana itu diterbitkan di Lahore. Di sanalah percik-percik gagasannya itu memancar dan terus menginspirasi hingga sekarang. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal ini memberi pengaruh yang sangat besar pula terhadap perselisihan budaya sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal ini selain dikenal sebagai seorang pembaharuan dalam gerakan Islam di India dan juga Pakistan, ia dikenal sebagai seorang sastrawan yang handal dalam berpolitikus, di mana pada saat itu Muhammad Iqbal mencurahkan segalanya untuk kepentingan umat Islam. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Iqbal ini mengajak umat Islam untuk bangkit dengan meneriakan kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Bahkan Iqbal ini mencita-citakan negara Islam bagi umat Islam di India, agar pada saat itu warga India mampu untuk melepaskan diri dari penjajahan Inggris yang kala itu dicita-citakan mendirikan negara Islam yang disampaikan sebagai sebuah gagasan ketika Muhammad Iqbal itu terjun dalam dunia politik. Pada waktu itu, akhirnya pada puncak karir, detik Iqbal adalah ketika terpilihnya ia menjadi seorang presiden Liga Muslim tahun 1930, yang pada saat itu dia mengungkapkan gagasannya yang sangat amat monumental tentang perlunya mewujudkan negara tersendiri bagi kaum muslimin yang terpisah dengan India. Sehingga inilah yang menjadi cikal dan awal mengapa Iqbal disebut sebagai Bapak Pakistan. Pada mulanya, sebelum Iqbal pergi ke Eropa, seorang nasionalis India yang menginginkan persatuan komunitas muslim dan juga komunitas Hindu ini dalam suatu tanah air India melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Namun setelah kembali dari Eropa, rakyat ini justru menjadi pelopor
pelopor Pan-Islamisme di India, paham politik yang lahir pada Perang Dunia Kedua yang mengikuti pemikiran yang dicetuskan oleh tokoh pembaharu Muslim Jalaluddin Al-Farghani, The Farm, yang berkembang menjadi slogan gerakan perjuangan untuk mempersatukan Islam di bawah satu negara Islam. Tetapi ternyata gerakan tersebut hingga akhir hayatnya Iqbal itu tak mampu merealisasikan cita-citanya yang mendirikan negara Islam bagi umat Islam di wilayah India tersebut. Pada waktu itu, ketika Iqbal memiliki keinginan untuk mendirikan Islamat ataupun untuk mendirikan wilayah Islam, ternyata Iqbal pada tanggal 21 April tahun 1938 pada usianya yang ke-60-an yaitu meninggal dunia, sehingga cita-cita Iqbalnya itu tidak bisa terwujud. Akhirnya diwujudkan oleh seorang tokoh Islam yang hebat pada periode berikutnya, yang tadi pada awalnya Iqbal tidak bisa untuk mendirikan wilayah Islamnya sendiri, sehingga pada saat itu diteruskan oleh seseorang yang bernama Muhammad Ali Jinnah dengan mendirikan negara Pakistan, sebuah negara yang mendasarkan pada Islam sebagai sumber dari segala hukum dan perundang-undangan. Yang terlepas dari itu, Muhammad Iqbal juga memang punya perhatian besar terhadap nasib umat Islam yang terus dijajah. Menurut pandangan Islam, terdapat beberapa sebab kemunduran Islam, yakni yang pertama itu adalah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, fakta ini menunjukkan bahwasanya kehancuran Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah ini, banyak sekali mempengaruhi terhadap peradaban umat Islam di dunia, karena Baghdad itu pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan pemikiran Islam. Akibatnya, pemikiran ulama pada masa itu hanya bertumbuh pada ketertiban sosial saja, sehingga hal itu tidak menyebabkan umat Islam mengalami kemajuan yang besar. Kemudian yang kedua itu ada paham fatalisme, di mana paham fatalisme ini adalah sebuah paham yang kecenderungan umat Islamnya itu terjerembab pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras sebagai perilaku juhudnya terhadap dunia, yang pada saat itu terdapat di dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan, dan salah satunya mengakibatkan umat Islam tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga yaitu sikap jumud awal kegagalan Islam, di mana pada saat itu awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern pun adalah menjadi salah satu disebabkannya atau penyebab karena hilangnya semangat ijtihad, yang pada saat itu muncul kelompok muslim yang menganggap bahwasanya pintu ijtihad telah tertutup pemahaman, sehingga pada saat itu akhirnya pemahaman ini pun melahirkan sifat statis atau jumud dalam pemikiran umat Islam, karena kegiatan ijtihad dianggap sebagai sebuah kegiatan yang tertutup untuk mengatasi berbagai persoalan umat yang terjadi. Karena kegiatan ijtihad dianggap tertutup untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, Muhammad Iqbal menawarkan lepas solusi yang harus diterapkan, yaitu pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan Al-Quran, senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Pada dinamisme Islam inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam. Dalam syair-syairnya, ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Dinamisme artinya mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Itulah maksud dari konsep dinamisme Islam. Menurut Muhammad Iqbal, intisari hidup adalah gerak hukum, hidup adalah menciptakan. Maka Iqbal menyuruh kepada umat Islam agar bangun, bangkit, dan menciptakan dunia baru, melakukan aktivitas yang didasarkan. Konsekuensinya, apabila umat kehilangan dinamisme, maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada
kesengsaraan kehidupan. Kedua, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup menurut Muhammad Iqbal. Di dalam ijtihad terdapat aspek perubahan yang dengan adanya perubahan itulah dinamika umat manusia. Berasal ketiga intisari hidup adalah gerak, karenanya Iqbal penyeru kepada umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban kapitalisme dan materialisme. Baratlah membawa kerusakan bagi kemanusiaan, karena itu boleh belajar dari Barat dalam hal metodologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan nilai-nilai kehidupan harus digali dari ajaran Islam yang benar dan budaya yang positif. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa dasar Muhammad Iqbal khususnya pada pembaharuan hukum Islam di India sebenarnya banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal, pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman itu untuk umat Islam, harus mampu memahami kandungan nas-nas itu dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau isma. Demikian penjelasan mengenai sosok Muhammad Iqbal dan pemikirannya. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau isma. Demikian penjelasan mengenai sosok Muhammad Iqbal dan pemikirannya.